Mana sebetulnya trik ketika seseorang mengobati dengan keris, kemudian seolah-olah kerisnya ada ininya, ada sinarnya, seret kelihatan. Nah, itu kebanyakan kalau saya dulu gunakan memang masih pakai remote ya dulu zaman. Pakai remote. Trik apa saja yang pernah Anda lakukan? Oh banyak. Kadang-kadang ada juga botol saya taruh dalam berapa menit, berapa detik langsung itu meledak. Kadang-kadang keluar pusaka. Itu sebelumnya pusakanya udah pusakanya ada di situ. Ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Matlicin tadi itu bagian dari tiruannya. Yang aslinya pasti ada. Penarikan keris itu aslinya kan ada. Sun amatek aci kuaringena sungsang ngaupi awak mami Toretinu teng bolo pinacak suci kembar papitu cacar ripat asriyena siang angker kalane ngewangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Pada Suat TV, kali ini kita akan membahas lain, yaitu tentang riuhnya fenomena dukun tanda petik sakti, di mana di media, medsos, kemudian juga pemberitaan nasional, tata cara para dukun kemudian atau pengobatan alternatif menggunakan berbagai media. Salah satunya yang muncul adalah menggunakan keris. Nah, saya sekarang bersama dengan Gus Ali Rahman, praktisi supranatural. Beliau adalah koordinator pemburu hantu. Iya, koordinator dukun. Koordinator dukun. Kemudian juga dengan Ki Jenar. Ki Jenar salah satu praktisi supranatural, salah satu kliennya adalah keluarga kerajaan Malaysia. Dan Mas Kusnadi ya. Mas Kusnadi, suaranya gitu kan ya? Iya. Nah, Mas Kusnadi ini adalah praktisi perdukunan tukang sulap, berbagai trik itu ya, sering Anda lakukan ya? Sering saya lakukan. Jadi ketika Anda kemarin melihat ada pengobatan viral gitu Anda. Nah, kalau nggak salah begini nih, mengobatin kemudian curut keluar gitu kan ya. Iya. Nah, itu ya. Anda tahu triknya ya? Tahu Triknya. Oke. Saya akan berbicara dulu kepada Pak Kusnadi gitu kan ya. Nah, Pak Kusnadi. Saya Matlicin aja, kalau Kusnadi repot nanti orang. Matlicin, makanya saya pemain lama Matlicin namanya. Oke, Matlicin ya. Bagaimana sebetulnya trik ketika seseorang mengobati dengan keris, kemudian seolah-olah kerisnya ada ininya, ada sinarnya, seret kelihatan. Nah, itu kebanyakan kalau saya dulu gunakan memang masih pakai remote ya dulu zaman. Pakai remote. Kemudian juga saya untuk sebatas hanya mempercayai orang itu bahwa kan setiap keris itu ada look 3, ada look 3, ada look 5, ada look 5, ada look 7, ada look 9, ada look 13. Okay. Itu saya menggunakannya paling ya itu tadi. Makanya kebanyakan pasti ditutup dia dengan kain putih. Gitu. Oh, handle-nya ditutup dengan kain putih agar saya bisa maaf Pak ya. Agar saya bisa megang gagang yang itu. Oke. Karena kalau polos kayak seperti ini ya, polos seperti ini kita bisa ketahuan. Makanya ditutupin dengan kain putih. Kalau engkong saya dulu ngajarin, saya udah Betawi gitu. Kalau engkong saya ngajarin dulu. Iya. Jadi Anda dulu itu pakai apa itu? Pakai remote. Pakai remote. Kemudian nanti ketika di remote ini ada ininya. Ada dua tombol. Ada yang di ujungnya bisa nyala, ada juga yang ketika kita pegang nyetrum. Oh, nyetrum iya, Terus kemudian berdiri ada, itu keseimbangan. Oh, keseimbangannya. Ya. Tergantung kita bisa maininnya saja gitu. Oke. Trik apa saja yang pernah Anda lakukan? Oh, banyak. Itu dari zaman saya masih belum nikah kalau nggak salah itu. Oke. Iya. Apa? Salah satunya selain keris nyala. Ya, keris nyala itu salah satunya penarikan pusaka, terus kemudian juga pembersihan rumah. Kalau penarikan pusaka itu bagaimana? Ya paling saya banyak tim dulu Kalau sekarang dulu ya, bukan bicara sekarang. Kalau sekarang saya sudah tobat kan. Oh, Anda sudah tobat. Sudah tobat. Saya sudah dukun yang bertobat dengan trik sulap. Trik sulap itu udah nggak saya gunakan gitu. Oke, ya. Jadi ada tim, kemudian yang satu naruh pusaka, kemudian mungkin kalau dulu ada yang lebih pintar dari saya, tapi kalau saya banyak tim dulu. Saya taruh
kemudian tim itu yang nggak tahu tempatnya gitu. Nanti saya tandain atau saya tandain pakai apa gitu. Nanti dia bilangin saya bahwa saya tandain tuh pakai apa? Daun. Ini daunnya kayak gini gitu. Nanti abang siap pakai sorban abang. Saya selalu bawa sorban makanya. Jadi saya ceprok itu baru keluar keris. Keluar keris di situ. Ya. Padahal sudah ditaruhin sama tim saya. Sudah ditaruh di situ gituannya. Itu triknya di situ. Di situ. Nah, kemudian kalau kalau umpamanya kelapa ya, kelapa kemudian dibelah gituan ya. Di dalamnya ketika dibelah itu keluar paku kemudian air kotor itu bagaimana itu caranya? Itu mainan kong saya dulu. Jadi kong saya dulu kalau buka kelapa itu kan dari cungap dan bukan dari depannya, dia dari katiknya. Jadi kalau dikatikin copot. Nah, engkong saya dulu berpikir ini bisa nih kalau lu bisa untuk meyakinin orang berobat dengan bismillah, itu bisa lu masukin sesuatu apapun ke dalam itu gitu. Tapi nanti lu lem lagi gitu. Dilem pakai kayu atau pakai ini ya? Enggak pakai kayu. Jadi cungap itu kan cungap kelapa itu disebutnya cungap. Kalau orang kota itu emang rada konyol bahasanya gitu kan. Dipetek itu bisa. Dipetek begitu, kemudian nanti ditutup lagi. Ditutup lagi, kemudian dimasukin apa aja, ada keris, ada apa gitu. Ada mungkin semaran saya belinya di mana gitu kan. Itu aja untuk meyakinkan saja dulu. Gitu. Ketika dibelah gituan. Nah, inilah penyakitnya, ada santetnya. Luar biasa itu kan. Sekarang sudah tobat ya? Udah tobat, sudah tobat. Ya. Makanya saya kalau ngeliat viral begini jadi gak ada gemesnya juga gitu. Gitu ya. Iya. Sebagai pemain lama ya. Pemain lama gitu, tapi pengalaman apa lagi yang pernah Anda lakukan? Saya lihat itu kan ya, saya dengar itu ya. Ada juga tisu kemudian diremes-remes, kemudian lempar, kemudian langsung jadi api. Terus kemudian koran lempar, kemudian diludahin langsung jadi api. Itu bagaimana ini prakteknya? Prakteknya dulu saya nemuin karbit kalau nggak salah. Jadi pakai karbit? Pakai karbit, dulu saya pakai karbit dulu karena saya tukang pisang dulu. Karena bener, saya kan anak Betawi ya. Jadi kalau dulu ngerebus pisang, matengin pisang itu pakai karbit. Terus kemudian setelah saya pakai karbit, saya inget campur air, kok tiba-tiba di koran itu kebakar gitu. Gitu. Terus saya cari lagi, insting lagi, saya ketemu tawas. Ada tawasnya juga, ya kan. Kemudian saya cari, ya karena memang saya mah kan tadi dikatakan benar kata Gus Ali Rahman itu bilang, seperti dia bilang ada yang asli dan ada yang palsu. Kayak saya dari dulu mainnya palsu semua. Anda itu mengakui bahwa Anda itu dukun palsu dulu, untuk praktek itu. Tapi juga bisa sembuh karena saya mensugestiin lewat itu dulu gitu. Lewat itu dulu baru mereka percaya dengan saya gitu. Setelah itu baru udah saya karena punya ajian khusus juga seperti dibilang kayak Ki Jenar itu ada khusus untuk doa yang orang sembur itu disembur. Ada juga kalau di Betawi itu ya ada bus gembong kan gitu. Ada juga ada juga dulu ada ya saya nggak bisa bukakan doa-doanya itu orang-orang terdahulu lah yang mungkin leluhur saya juga udah pada nggak ada kan gitu. Nah itu saya diturunkan. Nah kalau semuanya itu jelas palsu. Berarti kalau umpamanya tisu kemudian juga koran kemudian diremes-remes gitu kan, itu ada campuran karbit, campuran karbitnya, ada dan sebagainya, ada zat-zat kimianya yang mungkin seperti botol itu meleduk itu karena diadu air gitu kan, diadu air karbit itu. Saya cuma tetesin kapas kadang-kadang. Cuman kalau sekarang kan mungkin udah canggih itu alat-alatnya dari luar lah mungkin ya. Kalau bahasa dulu mungkin kalau dia mau untuk main sulap mahal-mahal gitu. Mahal-mahal. Kalau saya mah kan bahan-bahan murah. Bahkan pisang juga saya bisa jadi sulap gitu. Pisang saya bisa sulap. Kemudian matangnya nih gimana ya, seperti tatkala belimbing nggak matang saya semprot pakai itu. Ini ternyata bisa gitu. Akhirnya saya untuk mempercayai itu semua. Ya tapi ya alhamdulillah yang saya alamin hari ini sampai saat ini gitu. Itu sudah gimana ya rasanya? Udah selesai gitu. Ya, persoalan itu. Tipu muslihat kemudian tipu untuk meyakinkan orang. Jadi tujuan Anda ketika menyembuhkan klien orang sakit itu ya untuk percaya bahwa Anda memiliki kesaktian itu dengan peralatan itu. Wah, remas-remas gitu ya, kemudian langsung meledak. Ya, langsung meledak. Kadang-kadang ada juga botol saya taruh dalam berapa menit, berapa detik langsung meledak.
kadang-kadang keluar pusaka itu sebelumnya pusakanya udah ada di situ. Di situ ya. Oke ya. Itu doang. Luar Cuman biasa, kalau sekarang karena dulu saya nggak punya biaya, kalau sekarang mungkin orang-orang pada punya biaya. Saya mah kan nggak punya biaya dulu. Namanya tukang gerobak saya mah kan gitu. Oke, gitu ya. Jadi tukang gerobak kemudian juga merangkap jadi dukun. Tetapi memang untuk meyakinkan itu sebagai gimmick gitu kan. Akhirnya klien percaya dan sembuh semua. Nah, saya ke Gus Air. Gus Air, ini fenomena ini seperti apa? Anda kan dulu juga pemburu hantu itu ya. Bagaimana membersihkan rumah atau apa gitu kan ya. Dari sisi rasionalitas ketika orang bermain spiritualis seperti itu seperti apa nih? Ya, rasionalitas dan sosialitas sebenarnya. Ya. Intinya beginilah, dalam segala sesuatu apapun di dunia ini ada yang asli, ada yang tiruan. Oke, ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Matlicin tadi itu bagian dari tiruannya, yang aslinya pasti ada. Itu pasti. Ya, karena kita umpamanya kayak kelapa dan segala kelapa dan penarikan keris itu aslinya kan ada. Ya. Memang ada doa tertentu, kemudian media tertentu, dan saya tahu caranya tapi saya tidak bisa mempraktekkan. Ya. Karena itu ilmu ya, itu ilmu. Kemudian di sisi lain secara tradisi kita punya debus. Debus itu juga karena saya sebagai koordinator dukun kan harus mendalami itu ya. Saya melakukan ya semacam riset lah, dan juga saya wartawan dulu sehingga saya banyak tahu. Ada yang memang asli. Keaslian itu artinya asli memang menggunakan ilmu supranatural. Dia memang memiliki kelebihan itu ya. Tapi caranya kan tidak mudah. Kedua, ada yang sifatnya memang trik dalam pengertian seni. Jadi seperti di debus itu ada yang murni supranatural, ada yang menggunakan teknik, jadi sama kayak pesulap. Jadi intinya lebih kepada hiburan kan. Nah, dari dunia hiburan itu kemudian dengan alih-alih untuk mensugesti pasien agar dia yakin, maka menggunakan peralatan tadi. Di situ dan ini kan ya saya katakan tadi, ini sesuatu yang biasa terjadi dalam hal apapun, bukan hanya dalam dunia perdukunan. Dalam dunia yang lain pasti ada yang asli, pasti ada tiruan. Jadi jangan lantas ketika ini menimpa dukun, maka dukun itu kemudian disamaratakan. Karena ilmu perdukunan, ya saya menggunakan kata dukun ini karena saya menghormati bahasa Indonesia. Seperti yang pernah kita ulang, saya sangat menyayangkan pengertian kata kahin dalam hadis. Yang diartikan dukun, sampai hari ini saya belum begitu menerima malah, karena kahin dalam hadis apakah sama maknanya dengan dukun dalam konteks bahasa Indonesia. Ini kita berbicara budaya dan mencintai anugerah Allah terhadap bangsa Indonesia berupa bahasa. Jadi saya menggunakan kata dukun demi menghormati anugerah Allah berupa bahasa, karena dukun berasal kata dari bahasa Melayu. Nah, karena dukun dari katanya saja, kata dukun saja itu sudah miring kan, sudah dianggap buruk, sudah konotasinya sudah kurang baik, sampai orang yang berprofesi sebagai dukun pun malu disebut dukun, maka menggunakan bahasa-bahasa asing, supranaturalis. Kalau kaitannya dengan yang tadi, yaitu tadi ada yang asli, setiap yang asli biasanya ada tiruannya. Kalau kita mau bicara kitab perdukunan atau pertabiban, kalau menggunakan istilah Arab, kan jelas kitabnya ada. Contoh umpamanya kalau kita anak pesantrenan di Samsul Ma'arif ada, pernah ngaji Samsul Ma'arif untuk nyari ilmu mahabbah. itu kan ilmu perdukunan. Terus ada Samsul Ma'arif, kemudian ada umpamanya Mambaul Hikmah, terus yang lebih tebal lagi dan itu dibuat oleh masa era tabi'in, Syekh Ali Al-Buni, itu Mamba Usulul Hikmah. Di Mamba Usulul Hikmah itu banyak Pak tata cara, contoh nih seperti yang kami praktekkan di pemburu hantu. Kalau tadi kiblatnya ke pemburu hantu, penarikan jin ke dalam botol itu tertera dalam kitab Mamba Usulul Hikmah, tulisan seorang ulama terkemuka di masanya, kalau tidak salah beliau di masa tabi'in, Imam Ali Al-Buni. Itu jelas caranya. Artinya ada tata cara yang bersanad keilmuannya, bukan kaleng-kaleng istilah sekarang, tidak sekedar dan kata laku yang tidak mudah. Begini. Jadi pemirsa pada Suara TV memang gitu ya, di dunia supranatural atau di perdukunan ada yang memiliki kelebihan, dalam hal supranaturalis tadi gitu ya, secara gaib atau transfer energi dan sebagainya. Memang ada ya sebagian yang benar-benar seperti itu. Tetapi tadi seperti Gus Ali Rahman, memang ada
KW-nya atau ya bukan hanya dunia perdukunan, semua apapun. juga ada gitu. Semua ya handphone aja begitu kan. KW-nya ya. Keris juga sama. Ya. Mungkin ini kalau saya Asli, melihat ya. ini asli walaupun Ya. kayaknya kamar dikan. Iya. Ini ya mohon maaf saya bukan sok. Iya. Ini kan Nogososro. Iya, ya kan? betul. Nogososro. Sekarang ketika orang bicara Nogososro kadang-kadang dijadikan alat untuk mohon maaf perdukunan umpamanya. Iya, iya. Nyambungnya di mana? Oke, Kalau tidak umpamanya nyambung, kita melihat dari sisi ilmu pakerisan, Iya. Nogososro itu falsafahnya apa kan gitu. Oke. Tapi kadang-kadang ketika berbicara keris yang lebih didahulukan persoalan gaibnya, bukan rancang bangun atau dapur, pamor dan segala Ya, macamnya. mistisnya, Ya, gitu. padahal keris itu adalah artefak sejarah. Ya. Nah, inilah yang mungkin perlu dibenahi dalam dunia perdukunan dan budaya kita sehingga apa? Ilmu-ilmu leluhur kita itu tidak disepelekan. Oke. Apalagi menggunakan apa magic shop kan itu kalau tidak Oke, salah itu iya, pakai iya. ilmu apa barang-barang di magic shop. Iya. Apa? Di Shopee juga ada ya itu ya? Ada. Karena saya pernah melakukan, bukan saya melakukan ya, pernah saya mencoba mencari itu benar ada. Oke. Ki Jenar, apa praktek Anda ketika menjadi seorang supranaturalis? Apakah dengan media-media tertentu atau seperti apa? Kalau mereka itu hanya memakai trik sulap itu untuk pembuktian dia praktek sehingga dia ngapusi kan gitu. Oke. Kalau saya beda. Ki Jenar pertama kali itu saya beda. Jadi sulap, trik apapun, sulap apapun sudah saya bawa dalam kehidupan saya. Oke. Maksudnya? Maksudnya saya harus mampu memikirkan yang orang lain tidak pikirkan, dan saya harus berpikir, boleh berpikir, tapi yang orang lain tidak pikirkan. Iya. Jadi cenderung saya saya menjalani sulap atau trik itu saya bawa dalam kehidupan saya. Mungkin itu orang lain menyebut saya paranormal, mbah dukun atau spiritualis. Ya, laku lampah ketika Anda klien datang ke Anda kemudian minta disembuhkan, kemudian minta ABCD gitu. Ya. Biasanya apa itu tata cara yang kalau Anda lakukan? Kalau itu yang saya rasakan datang secara intuisi, mendadak saja. Oke. Cuman saya punya kebiasaan saya memikirkan tidak seperti orang lain pikirkan. Gitu. Ya, contohnya ini. Contohnya ya menangani masalah, jebolin proyek, nyembuhin orang sakit. Oke. Nah, itu saya tidak bisa saya ajarkan karena itu datangnya tiba-tiba. Oke, begitu. Tiba-tiba. Gitu ya. Saya Jadi juga ada media tertentu yang Anda biasa gunakan? Tidak, semua itu serba mendadak. Oke, berarti tidak ada media tertentu, kemudian itu intuisi Anda. Nggak ada seperti mereka itu hanya menggunakan sulap dan trik, tapi saya bawa dalam kehidupan itu bedanya saya. Iya, oke. Ya, susah aja bisa saya sulap jadi senang. Boleh dibuktikan. Oh, berarti ada lebih kepada mentalis ya? Nggak tahu. Jadi, apakah Anda pernah mendapat tekanan dari kawan-kawan yang lain? Kok dibongkar ini praktek kita ini? Enggak, saya enggak. Saya justru malah dulu enggak bongkaran enggak seperti ini gitu. Kalau dulu saya ajarkan jangan sampai kau ketipu. Jangan sampai ke dukun. Saya enggak ke dukun-dukun. Saya sekarang punya jamaah gitu, saya ajarkan jangan sampai kalian tertipu atau seperti apa. Karena semuanya saya kasih dengan anak-anak supaya tidak tertipu. Oke, gitu. Ya, oke. Itu sebagai pengetahuan pemirsa. Oke, Gus Air. Closing statement seperti apa nih dari praktek bahwa memang ada yang asli, ada yang KW, dimanapun dunia ini ada gitu. Seperti itu dalam dunia yang lain juga sama. Kalau kita artinya kita berimbang lah. Ketika berbicara perdukunan kemudian seolah-olah tidak ada harganya kan gitu. Iya. Dan ini juga kan sangat disayangkan. Memang segala sesuatu itu kadang-kadang lawannya ya bersamaan. Dan di dunia perdukunan yang merusak dunia perdukunan kadang-kala ya orang-orang yang mengaku diri sebagai dukun. Padahal asli kan ada. Baik, saya tertarik dengan Pak Mat Licin tadi dengan ilmu bus pompong. Saya pernah wawancarai tokoh Betawi itu namanya Indra. Ada doa-doa menggunakan bahasa Melayu kuno itu bisa untuk pengobatan. Apakah karena sugesti atau apa? Lah ini nanti ranahnya berbeda ya. Ketika kita berbicara sebuah mantra nanti ada energi dalam tanda petik ya karena kita susah untuk mendeteksi, tapi setidaknya itu ada daya cipta. Ini nanti bahasannya di persoalan metafisika. Dan itu bisa diilmiahkan. Ya, itu sama dengan doa. Karena doa baca Robbana Atina sama kan bacanya, tapi kadangkala siapa yang mendoakan berbeda energinya. Begitu juga dengan tadi, itu kan kearifan lokal. Artinya persoalan religius entah apapun agamanya, tapi dipribumisasikan menggunakan bahasa lokal. Contoh seperti Pak Mat Licin tadi katakan dengan bus pompong. Tadi Ki Jenar di awal pembukaan kita menghitung Waringin Sungsang itu juga kidung mantra kan dengan cakupan berbagai
berbagai hal. Yang ada menyebut itu karya dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Lah, adanya praktek-praktek perdukunan yang dalam tanda petik abal-abal itu gini kan nggak jadi merusak, dan masyarakat udah kadung menganggap dunia perdukunan itu klinik, sehingga akar budaya yang masih benar ini jangan kemudian disamaratakan, sehingga akar budaya yang benar ini dianggap salah juga. Ketika ngidung dianggap dukun gitu kan, ketika bus mompong diketawakan. Padahal ini adalah kearifan lokal yang tetap bersumbernya adalah dari ajaran agama, tapi disampaikan dengan bahasa pribumi. Terima kasih pemirsa pada Suka TV, bahwa hati-hati ketika ada seseorang yang mengaku memiliki kekuatan lebih atau kesaktian lebih, dengan praktek-praktek yang berbalut luar biasa gitu kan ya. Mohon maaf sepotong. Ketika berbicara kesaktian, umumnya yang berbasis agama itu tidak bisa ditajrib, tidak boleh ditajrib. Tidak boleh. Tajrib itu artinya diperjelas, kayak ini, mohon maaf, keris ini sakti. Ketika saya buka, keluar. Itu sesuatu yang dilarang dalam ilmu hikmah. Jadi kalau toh umpama contoh ada kiai saya yang bisa setelah diisi kemudian kebal bacok, itu pun besok beliau nggak mau. Kenapa? Hanya cukup sekali sebagai bukti ini kekuatan Allah melalui doa. Kalau sering-sering seperti itu dalam tanda petik barangkali jadi haram dalam ilmu hikmah. Jadi bukan seseorang kelebihan itu bukan dipertontonkan seperti itu. Betul. Ada ini terakhir dari Anda kepada para pelaku yang masih melakukan saya bilang pelaku. Coba ke kamera. Pelaku cuman saya bilang itu ada namanya bus gembong kan gitu. Bus gembong kan gitu. Perut kembung isinya kentut gitu ada. Saya ada seperti itu. Itu tergantung dulu saya punya leluhur itu dengan bismillah, atau mungkin yang katakan tadi bus gembong, sundung isinya rumput, perut kembung isinya kentut. Itu banyak sekali bayi-bayi yang saya sudah obatin sampai saat ini, itu sudah terlaksana. Dan itu kearifan lokal Betawi. Pak, saya pernah melakukan penelitian. Itu sembuh tanpa harus mengeluarkan seperti tadi kayak ini. Saya harus pandai bisa menjelaskan ini dong. Ini untuk apa, terus dikeluarkan untuk apa. Itu benar kata Gus Ali Rahman tadi. Itu sepertinya dalam ilmu al-hikmah itu cuma sekali ditunjukkan, pasti nggak bahkan berulang kali. Terima kasih pemirsa pada Suka TV. Jangan tergiur dengan kesaktian dalam tanda kutip. Yang demonstratif, tetapi kita harus berpikir rasional. Terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suka TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.